menjelang sore Bapak Ibu guru, siswa-siswi SMA 1 Cikande, atau mungkin Bapak Ibu dan siswa-siswi dari sekolah lain. Bertemu lagi nih di live Instagram Semancik Juara dalam acara Talkshow Eduka ya Pak ya. Ini di samping saya sudah ada pemateri kece nih Bapak Ibu, teman-teman ya. Sebelumnya boleh kenalan dulu dengan saya Rahayu, saya MC atau host dalam acara live kali ini. Nah, okay. Kita juga perlu kenalan kayaknya nih dengan pemateri kece kita hari ini. Di samping saya sudah ada Bapak Soeharta. Bapak Soeharta merupakan guru pendidikan agama Islam ya Pak ya? Iya. Iya, sekaligus CGP Angkatan 10. Iya. Nah teman-teman, Pak Suha juga sudah menempuh pendidikan sampai S3 ya. Keren banget nih, bisa jadi motivasi untuk yang lain. Kalau boleh tahu jenjang terakhirnya dengan jurusan apa Pak? Studi Islam. Studi Islam. Kalau S1 dan S2-nya? S1 tafsir, S2 syariah, S3 studi Islam. Oke, Masya Allah ya teman-teman ya. Ini kita akan belajar banyak banget dari beliau. Nah, sesuai dengan tema kita nih hari ini, temanya adalah terkait perspektif pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah Pak, sebelum kita masuk ke pendidikan perspektif Ki Hajar Dewantara, kalau menurut Bapak sendiri pendidikan itu seperti apa sih? Kan Bapak sudah malang melintang ya Pak di pendidikan. Iya, baik Bu Ayu, terima kasih atas waktunya. Saya sudah mengajar di tahun 2001, jadi sudah 12 tahunan ya. Sudah lama banget ya? Sudah lama sekali, mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Insya Allah ke depan nanti ke perguruan tinggi nanti. Masya Allah, amin amin. Bagi saya pendidikan itu adalah media untuk merubah sesuatu yang kurang baik menjadi baik, sesuatu yang jelek menjadi baik, sesuatu yang kurang bagus menjadi bagus. Jadi sangat ampuh untuk digunakan dalam memperbaiki keadaan masyarakat kita. Oke, itu berarti ya perspektif pendidikan kalau dari Pak Suhanya sendiri. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke pendidikan perspektif Ki Hajar Dewantaranya, mungkin teman-teman boleh nih nyiapin cemilan dulu, siapkan alat tulis dulu ya. Lagi puasa Bu Ayu. Oh iya, lupa ya. Iya, mungkin yang nggak puasa ya. Kalau yang puasa berarti Pak Soeharta nih masih fokus nih teman-teman. Ini mengetes kefokusan juga ya. Iya. Atau mungkin bisa juga di kasih tahu ya teman-temannya yang lain, reminder kalau misalnya kita ada live Talkshow Eduka hari ini. Nah Bapak, mungkin kita boleh lanjut ya Pak ya terkait tema kita hari ini. Kalau dari perspektif Ki Hajar Dewantaranya, perspektif pendidikan itu seperti apa Pak? Baik Bu Ayu, jadi Ki Hajar Dewantara sosok yang sangat luar biasa ya. Di ketika itu, di zaman kita masih dijajah, tapi beliau sudah memiliki perspektif yang jauh ke depan soal pendidikan. Beliau keluar masuk penjara, bahkan sempat dibuang ke luar negeri, ke Eropa sana ya. Di sana itu beliau memanfaatkan keadaan untuk mengkaji, untuk belajar masalah pendidikan. Jadi ketika pulang ke sini ke Indonesia, beliau Ki Hajar Dewantara ini memiliki konsep yang luar biasa, cukup bagus untuk kita kaji dalam masalah pendidikan. Menurut beliau, pendidikan itu adalah proses menuntun kekuatan kodrat peserta didik agar mereka bisa hidup dengan selamat dan bahagia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ini definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Beliau membedakan antara pendidikan dengan pengajaran. Kalau pengajaran itu beliau mendefinisikan sebagai proses pendidikan dengan memberikan ilmu kepada peserta didik supaya mereka memiliki kecakapan hidup. Nah, sehingga mereka di hari ke depan itu akan mandiri, tidak punya ketergantungan kepada orang lain. Ini perspektifnya Ki Hajar Dewantara. Berarti kalau misalnya pendidikan itu lebih ke kecakapannya ya Pak ya? Kalau pengajaran ke kecakapan hidup, kalau pendidikan lebih kepada memperkuat kodrat yang sudah dimiliki oleh anak-anak untuk berkembang kodrat itu, sehingga nanti mereka bisa menjadi manusia yang sesuai dengan kodrat itu, kodrat bawaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu teman-teman ya, sedikit banyak tentang perspektif pendidikan maupun pengajarannya tadi Pak ya, dari perspektif Ki Hajar Dewantara. Nah berbicara tentang tadi, kita juga menyinggung tentang kodrat ya, di Ki Hajar Dewantara juga kan disinggung terkait kodrat zaman ya Pak ya, dan kodrat alam. Nah itu bisa dijelaskan lebih rinci nggak Pak? Baik,
dari definisi Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya ada dua kata kunci yang sangat penting untuk kita kaji ini. Yang pertama kata menuntun, yang kedua kata kodrat ini, kodrat anak ini. Kita lihat yang sebelum ke kodrat, kita menuntun dulu. Menuntun itu artinya seorang guru tidak bisa intervensi terlalu jauh dalam mentransformasikan karakter seorang anak menuju yang dia inginkan. Berarti dikembalikan sama anaknya Nah, sendiri ya, Pak? jadi harus dilihat apa kodrat yang mereka miliki ini. Kalau mereka misalnya punya kodrat dari sisi fisiknya kuat, maka hendaklah dia diantarkan menjadi seorang pemain bola misalnya. Dulu pernah ada ilustrasi tebak-tebakan lah, kecil-kecilan. Nah, kayak gimana tuh, Pak? Ada foto yang ditampilkan. Satu foto Profesor B.J. Habibie, yang kedua fotonya Rhoma Irama, yang ketiga fotonya Yusuf Kalla, yang keempat fotonya saya lupa satu, Habibie, kemudian Rhoma Irama, kemudian Yusuf Kalla, foto Messi yang keempat, olahragawan. Ditanyakan kepada konstituen, mana menurut kalian yang paling cerdas? Sudah jawab, sudah ketebak jawabannya. Mereka semuanya memilih Habibie. Padahal sesungguhnya setiap anak itu punya kecerdasan. Ada adik IQ seperti Habibie, ada kecerdasan musikal seperti Rhoma Irama, kecerdasan finansial seperti Yusuf Kalla, ada kecerdasan fisik, psikomotorik seperti Messi. Maka orang-orang anak-anak yang punya bakat seperti Messi jangan dicetak menjadi Habibie, jangan dicetak menjadi Rhoma Irama, tapi cetak dia sebagai Messi gitu. Sehingga dia akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari karena memang dia berkembang sesuai dengan bakatnya. Nah, ini kodrat anak ya, berbeda-beda meskipun satu keluarga, bahkan meskipun saudara, bahkan meskipun mereka kembar, pasti selalu ada perbedaannya. Seorang pendidik harus menuntun anak ini sesuai dengan kodratnya. Tidak boleh mereka disamaratakan. Semuanya harus seperti Habibie, semuanya harus seperti jadi insinyur, semuanya harus menjadi dokter. Tidak bisa, karena memang kodrat yang diberikan oleh Allah itu nanti kalau dibimbing oleh seorang guru, dituntun oleh seorang guru, maka nanti anak akan menjelma menjadi seorang yang ahli di bidangnya dan mereka menikmati keahliannya itu. Kalau ada pemaksaan misalnya, seorang yang seperti Messi dipaksa menjadi seorang dokter, mungkin dia bisa lulus jadi dokter, akan tetapi dia tidak bisa menikmati profesi sebagai dokternya itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kodrat bawaan dia itu. Nah, jadi yang penting bagi guru itu adalah menuntun seorang anak untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Kalau dalam istilahnya Ki Hajar Dewantara, guru itu seperti petani atau tukang kebun. Ketika di tangannya ada benih padi, maka tanamlah dia sebagai padi. Lalu dikasih pupuk, dirawat, disirami, diperlakukan seperti tanaman padi, sampai dia menjadi padi yang unggul, padi yang berkualitas. Demikian juga kalau di tangan dia ada kacang kedelai, bibit kedelai, maka tanamlah dan perlakukanlah dia seperti tanaman kedelai. Maka dia akan menjadi kedelai yang berkualitas, yang bagus, sehingga harganya mahal. Yang tidak boleh itu kalau di tangan kita ada padi, tapi kita tanam, lalu kita rawat, kita perlakukan seperti tanaman kedelai, maka dia jadi kedelai enggak, jadi padi juga enggak, nantinya enggak akan berkualitas. Ini pesan penting yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Maka kita perlu nih mengamati, melihat, mencermati kira-kira apa kodrat anak kita masing-masing, bakat anak kita masing-masing apa, lalu kita kembangkan biar mereka tumbuh menjadi anak yang hebat. Itu buat Bayu. Ya, ini keren banget sih apa ya pemikirannya. Jadi memang kita juga tentu sebagai Bapak Ibu, sebagai pendidik bisa belajar bahwasanya pintar itu nggak melulu soal nilai matematika. Betul, keliru itu yang mengatakan seperti itu. Jadi saya tambahkan dua ibu bertanya mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini juga poin penting nih dalam pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Kodrat alam itu, kata Ki Hajar Dewantara, hendaknya proses pendidikan itu tidak boleh melupakan faktor alam. Faktor alam itu faktor tempat di mana anak tinggal.
Nanti di situ ada aspek fisik alamnya, kontur alam, ada aspek sosialnya, ada aspek kulturnya, ada aspek teknologinya. Nah, faktor-faktor alam ini nih tidak boleh diabaikan oleh pendidik. Ada Indonesia Timur berbeda dengan Indonesia Barat keadaan alamnya. Kalau kita ngajar Indonesia Timur di Papua itu rasanya kita ngajar menggunakan HP, menggunakan komputer, menggunakan internet itu agak sulit. Berbeda dengan Indonesia Barat, betul. Sebaliknya di Indonesia Timur, saya mendengar kemarin di Indonesia Timur itu kalau ada anak beberapa kali tidak masuk, itu hukuman fisik berupa bogem mentah dengan balok itu biasa itu. Kalau di sini sudah diperkarakan. Sebaliknya kalau gaya di sini nih, ngajar gaya di sini lemah lembut terhadap anak-anak diterapkan di Papua misalnya, wah itu nggak akan jadi apa-apa nantinya. Nah itu faktor alam. Yang kedua juga ada faktor kodrat zaman. Nah ini yang sangat relevan dengan IKM ya, kurikulum merdeka ini, di mana Ki Hajar Dewantara mewanti-wanti kepada para pendidik agar menyiapkan peserta didik untuk hidup pada zaman yang akan mereka hadapi. Jadi ketika sekarang kita masuk abad 21, maka proses pendidikan baik caranya maupun hasilnya nanti diupayakan supaya anak siap nanti menghadapi tantangan abad 21. Ada 4 keahlian ya, ada critical thinking, ada kolaborasi, ada komunikasi, ada selagi apa tuh? Critical thinking, creativity, kolaborasi, dan communication. Nah, keempat hal itu harus dimiliki oleh peserta didik, oleh lulusan-lulusan pendidikan di negara kita pada zaman sekarang ini. Kalau kita lebih mendalam kita baca nih, itu Ki Hajar Dewantara sampai mengatakan begini, kata Ki Hajar Dewantara, didiklah anakmu sesuai dengan perkembangan zaman. Ini kalimat ini itu dalam dalam literatur Islam sangat populer. Ada yang menyebut alimu auladakum liza, jadi aku zamannya bukan zaman kamu. Sangat relevan dengan nilai-nilai Islam. Meskipun ada ulama, ada tokoh ya yang mengatakan bahwa itu bukan perkataan Ali bin Abi Thalib, itu perkataannya Sokrates. Ada yang mengatakan itu perkataan Plato. Tapi siapapun itu matanya dari hadis ini matan yang ini benar. Yang pertama dari kita boleh stabilitas yang update gitu ya, sesuai perjaman. Nanti dosanya akan ketika lulus ngapain menunjukkan kemampuan apa-apa, baik hidup berindividu maupun hidup tengah-tengah masyarakat, tidak diatur oleh masyarakat. Karena nggak bisa mengikuti keadaannya sekarang. Itu dia, kemampuannya tidak ada untuk menghadapi tantangan di zamannya itu. Gitu Bu. Ya, berarti juga memang kita sebagai guru nih ya, Bapak Ibu, teman-teman memang harus update gitu tuh, harus mau upgrade diri juga supaya lebih. Iya, tentu saja. Ini saya sekarang ini sedang ikut PGP ya, pendidikan guru penggerak. Kebanyakan teman-teman senior ya, mereka ketika diberi tugas untuk mengupload tugas, mereka gelagapan itu. Mereka gelagapan, ada yang belum bisa bikin video, ada yang belum bisa kaput, ada belum bisa bikin PPT, sehingga harus minta bantuan kepada anak-anaknya. Nah ini kalau teman-teman guru kita seperti ini, nanti akan dicuekin dalam tanda kutip, mohon maaf kata-kata anak muda ini, dicuekin oleh anak-anaknya. Kenapa? Karena memang anak-anak zaman sekarang tidak bisa lagi seperti kita dulu. Diajar, gurunya nulis di papan tulis, lalu anak nyalin gitu, dihafalkan di rumah. Itu sesuatu yang bikin boring, metode klasik.
Tapi yang sekarang ini justru masih menggunakan teknologi, menggunakan aplikasi pembelajaran yang membuat anak senang belajar. Ketika anak senang belajar, senang mengikuti pembelajaran, proses transfer ilmu, proses transfer nilai dari guru kepada anak terjadi begitu. Sehingga nanti ada pertumbuhan dari sisi anak, baik dari sisi kemampuannya, sisi mentalnya, sisi psikologisnya, sisi kejiwaannya dan lain-lain. Itu aja. Luar biasa sekali teman-teman ya. Kita tadi dapat ilmu dari perspektif Ki Hajar Dewantaranya, tapi juga menyinggung dari perspektif Islamnya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan di tengah-tengah pembahasan kita, boleh banget nih bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang menonton dari YouTube atau Instagram, boleh ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita jawab di tengah-tengah pertanyaan atau di akhir. Siap. Ya. Ini banyak banget sebenarnya yang kita gali, tapi mungkin waktunya juga nggak terlalu banyak ya Pak ya. Jadi silahkan boleh banget ditanyakan. Iya, Bapak, kita sudah bahas banyak sekali. Tadi juga ada kodrat zaman, kodrat alam ya. Terus juga kan di Ki Hajar Dewantara ini juga kita perspektif pendidikannya berfokus pada budi pekerti juga ya Pak. Betul. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail ke teman-teman, kira-kira seperti apa budi pekerti dari perspektif ini? Ya, baik. Budi pekerti sebenarnya gabungan dari cipta, rasa, karsa dan karya, gabungan dari budi pekerti. Kalau dalam terminologi baratnya disebut dengan karakter atau watak lah dalam bahasa familiarnya dengan kita. Ini karakter ini terbentuk dari pola pendidikan, atau kalau kita tarik ke belakang, tarik ke lingkungan awal anak hadir di rumah tangga, karakter ini muncul atau hasil dari pola asuh parenting di rumah. Jadi, kalau ini dikatakan sendiri oleh Ki Hajar Dewantara. Kalau dalam Islam ini namanya al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama buat si anak. Nah, kalau di rumahnya mengalami kegagalan pendidikan, ada kegagalan dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai religius, nilai-nilai kearifan, maka nanti si anak akan menjadi anak yang bermasalah di kemudian hari. Saya sering katakan kepada anak-anak kelas yang hati ketika akan menjadi orang tua, jangan sampai memberikan toksit kepada anak. Toksit itu racun dalam parenting. Ketika anak sering labeling hal-hal yang negatif, kemudian direndahkan, dipilih kasih oleh orang tua, dipilih oleh orang tuanya, itu maka nanti anak akan tumbuh menjadi pribadi yang akan membawa toksit dalam kehidupan sehari-harinya. Orang-orang yang bermasalah di luar, anak-anak yang bermasalah di luar, ada yang tawuran, ada yang berantem, ada yang mencuri, ada yang miras. Itu anak-anak yang berasal dari keluarga yang tadi itu tidak bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada si anaknya tadi itu. Nah, kalau nanti proses penanaman budi pekerti di rumah tangga ini gagal, maka nanti pekerjaan guru-guru di SD, di SMP, di SMA juga akan semakin berat nih. Sebab menghadapi anak-anak yang gagal secara psikologis, cedera jiwanya gitu, karena ada proses toksit ketika dalam proses pendidikan di rumahnya itu. Memang betul itu ya Pak ya, betul sekali. Karena kan saya juga guru BK, memang ketika dikulik-kulik anak-anak itu sebagian besar faktornya itu karena keluarga. Iya. Berarti Betul. memang seperti. Jadi tidak salah apa yang dikatakan oleh para ulama dalam riwayat hadis yang menyebutkan bahwa proses pendidikan anak yang baik, yang memiliki budi pekerti yang luhur, yang bagus, itu diawali dari proses memilih istri. Jadi pendidikan anak itu Ini buat para jomblo nih Pak. buat para jomblo, buat anak-anak SMP kelas 3 nih. Proses pendidikan anak itu dimulai dari proses memilih istri. Ketika salah dalam memilih istri, maka langkah pertama salah dalam mendidik anak. Kenapa? Karena apa yang diucapkan oleh si ibu, apa yang dikatakan oleh si ibu, apa yang diperbuat oleh si ibu itu akan menjadi contoh yang kuat bagi si anak, yang di kemudian hari akan menentukan dia akan menjadi anak yang soleh atau anak yang kurang soleh. Tapi begitu juga mungkin kebalikannya ya Pak ya. Kalau di Indonesia kan sekarang termasuk mencapai angka tinggi fatherless juga. Jadi Betul. mungkin perempuan juga ketika pertama ingin menjadikan anak yang baik harus memilih kalau suami yang baik juga.
Tentu, karena memang dia kan imam. Suami itu kan imam. Ketika imamnya ini atau ketika bapaknya ini tidak soleh, jarang ke masjid, misalnya si anak bagaimana mungkin nanti rajin ke masjid. Ketika si orang tua, si bapaknya ini bekerja di luar mencari nafkah, dia tidak memperhatikan halal dan haram, semuanya disikat, maka nanti ketika dibawa pulang, dikasih makan ke anaknya, ke istrinya, itu uang haram nanti akan mengalir darah yang haram di sana. Kata Rasulullah, Allahmu nabata min suhtin panau aula biha. Daging manusia nih yang tumbuh dari makanan yang haram, itu neraka lebih pantas buat anak itu nantinya. Artinya nggak otomatis sih, nggak otomatis ketika si anak dikasih makan uang haram, dikasih makan haram, lalu mereka akan terus cenderung ke neraka, akan masuk ke neraka, enggak. Tapi dari makanan yang haram itu akan menghasilkan perilaku yang destruktif nantinya, perilaku yang kontraproduktif nantinya, sehingga nanti akan cenderung melakukan kesalahan-kesalahan, dan kesalahan itu yang cenderung ke neraka nantinya. Ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Menarik ya teman-teman. Nah ini pembahasannya keren banget nih. Kira-kira sudah ada pertanyaankah dari Instagram atau YouTube Bapak? Mungkin bisa kita coba ini gali lebih dalam nih terkait pendidikan perspektif Ki Hajar Dewantara. Oke Bapak, sambil menunggu pertanyaan dari Instagram ataupun YouTube, tadi juga kita kan menyinggung ya kalau guru itu misalnya harus nggak boleh tuh pakai metode-metode yang klasik kalau dari perspektif ini. Nah kalau dari Bapak sendiri nih di kelas apa inovasi-inovasi yang digunakan untuk anak-anak? Barangkali bisa jadi contoh untuk Bapak Ibu guru supaya bisa menerapkan juga di kelas masing-masing. Iya, terima kasih Bu Ayu. Sebenarnya Bu Ayu, saya itu ingin setiap hari pembelajaran itu menggunakan media-media yang beragam, media yang lengkap. Minimal infokus jangan sampai tidak ada. Kenapa? Karena memang dari pengawas, dari evaluator penilai di bidang pendidikan, juga mereka senantiasa mempertanyakan gimana pembelajarannya, menggunakan apa, pakai apa nih. Bahkan anak waktu ada evaluasi diri beberapa waktu yang lalu ya kalau tidak salah, itu ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana gurunya mengajar, pakai infokus tidak, pakai ini tidak, pakai itu tidak. Karena itu ke depan nanti ini sesuatu yang urgen, penyediaan minimal infokus di setiap kelas. Nah, saya sebenarnya ingin tiap hari bawa pakai infokus, cuma ketika saya pakai infokus harus bawa dari kantor, bawa ke sana ke kelas, bawa colokan panjangnya, bawa infokusnya, bawa laptopnya. Itu kan luar biasa perjuangan guru yang ingin menampilkan pembelajaran yang menarik buat anak-anaknya. Karena itu perlu dukungan dari berbagai pihak yang punya wewenang untuk melengkapi sarana-sarana pembelajaran agar nanti guru bisa mendesain pembelajaran yang menarik buat anak-anaknya. Dan kebetulan juga nih, kalau tidak salah rapot sekolah kita yang kurang adalah bukan Bu Ayu, di proses pembelajarannya. Kita numerasi naik bagus, literasi juga bagus katanya. Cuma satu yang belum, yaitu dari sisi KBM-nya ini, dari sisi proses pembelajarannya. Nah, karena itu ini penting bagi kita untuk melengkapi sarana ini supaya nanti rapot sekolah kita itu akan naik juga di sisi pembelajarannya. Gitu ya, Mbak ya. Mungkin Bapak selain sarana dan prasarana ada lagi nggak inovasi yang Bapak lakukan di kelas yang berkaitan dengan perspektif pendidikan Ki Hajar Dewantara? Oke, selain sarana tentunya yang menunjang ya, maka yang paling inti adalah bagaimana guru bisa mendesain pembelajaran. Kalau pembelajarannya hanya klasik seperti ceramah misalnya, tentu tidak menarik buat anak-anak, akan pada ngantuk nantinya. Ada yang komplain, Pak, nggak mungkin kita ngajar pakai metode apapun, nggak mungkin meninggalkan metode ceramah. Kita mau apa-apa juga ada ceramahnya dulu. Ini keliru. Ini sebenarnya itu bukan metode, ceramah itu bukan metode yang dimaksud oleh orang tadi itu namanya skenario pembelajaran. Ya pasti dalam skenario pembelajaran pasti ada ceramahnya dulu, tapi ceramah di situ bukan metode, itu masuk ke skenario pembelajaran. Nah, saya coba berusaha di kelas itu mendesain pembelajaran yang menarik buat anak-anak, bahkan ada permainan-permainan yang juga saya contoh dari guru-guru yang lain, Bu. Dari guru teman-teman guru yang lain, saya lihat bagus pengajarnya, saya terapkan di dalam pembelajaran saya untuk mengurangi kejenuhan, untuk mengurangi penggunaan metode-metode klasik yang memang sudah kurang relevan dengan zaman sekarang ini. Gitu, Pak.
supaya anak-anak juga nggak bosan ya Pak ya. Itu dia. Mereka kan sekolah dari pagi jam 7 sampai jam 3 pasti kan jam sekali. Sebenarnya yang sekarang ingin saya tawarkan ke dunia pendidikan khususnya di Indonesia, khususnya di Serang gitu ya. Untuk pembelajaran PAI Bu Ayu, saya prihatin ada banyak anak-anak di kelas 1, cuma angkatan itu banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Saya ingin mengajak guru-guru PAI di SMA, di SMP maupun di SD, terutama di SD dan di TK-nya, untuk menggunakan metode pembelajaran yang berbasis pada Al-Quran. Untuk TK dan SD berbasis pada Iqra. Jadi pembelajaran PAI-nya itu untuk di TK dan di SD itu berbasis Iqra. Jangan lagi diaplikasikan di eskul atau di pelajaran tambahan. Kenapa? Karena mereka kan nggak minat itu. Masuk di intrakurikuler, sehingga anak wajib untuk mengikuti itu. Pembelajaran berbasis Al-Quran, Iqra di TK, di SD terus. Ketika masuk SMP, SMA, selain pembelajaran berbasis Al-Quran juga sudah selain cuma membaca Al-Quran juga masuk ke pemaknaan Al-Quran itu, sehingga nanti anak-anak bisa membaca Al-Quran juga mengerti maknanya. Saya kira ini yang ke depan akan saya tawarkan, baik berupa artikel, berupa pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam media-media penulisan. Demikian Bu. Oke, mungkin kita ada pertanyaan nih teman-teman dari YouTube atau Instagram. Boleh dibacakan aja Pak pertanyaannya karena kita lagi nggak bisa. Oke, baik, ada pertanyaan nih dari Titisari Kusumajati Pak. Oke. Jika ada yang gaptek, bagaimana Pak mengajarnya agar mau sama-sama belajar tanpa harus menggurui? Oke, gimana tuh Pak kira-kira? Oke, jadi beberapa waktu yang lalu juga saya merasa saya juga agak gaptek ya sebelum pandemi itu. Saya ketika masuk pandemi penggunaan pembelajaran dengan media-media elektronik itu saya merasa kurang piawai. Tapi saya nggak berhenti di situ. Saya mencoba mencari tahu. Ternyata di grup-grup WA, di grup-grup Instagram atau Telegram, di Facebook itu banyak menyediakan pelatihan-pelatihan gratis, Boy. Pelatihan-pelatihan gratis, Canva, kemudian apalagi komik, Kapkut, itu banyak tuh. Saya mengikuti beberapa itu yang saya ikuti, Canva, Kapkut, komik, diantaranya ya. Yang saya terapkan itu dalam pembelajaran ketika masa pandemi terutama, sehingga pembelajarannya lebih atraktif dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk teman-teman kita yang belum, jangan mandek, jangan MGG bahasa orang MGG apa? Megegeg gitu. Jangan megegeg, segera inovasi diri. Kenapa? Karena nanti kalau kita tidak melakukan upgrade diri dalam teknologi, kita akan ditinggalkan oleh anak-anak. Kita akan dicuekin oleh anak-anak. Misalnya begitu. Demikian. Ya, intinya juga kita harus mau belajar ya Pak ya. Betul. Oke. Ya, teman-teman, ini kita mau berlanjut Bapak atau pertanyaan terakhir boleh? Boleh kalau ada. Oke. Terakhir. Boleh pertanyaan terakhir mungkin admin disebutkan. Oke, pertanyaan kedua nih dari M. Ibnu Albani Yudin. Punten Bapak, bagaimana menerapkan perspektif Ki Hajar Dewantara terhadap tuntutan zaman saat ini menyikapi percepatan iptek dan budaya luar? Oke, baik, terima kasih Pak Ibnu. Sekarang ini kita berada di zaman 4.0, apa itu? 4.0, bukan 4.0, tapi apa itu namanya? Dunia industri itu yang luar biasa penggunaan teknologinya. Sehingga kita wajib mengikuti ini. Nah, Ki Hajar Dewantara sudah jelas, kalimatnya sangat eksplisit mengatakan bahwa proses pendidikan tidak boleh melupakan, mengabaikan faktor tuntutan zaman. Maka wajib bagi para pendidik kalau ingin menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mengadaptasi teknologi dalam proses pembelajaran, termasuk juga penyiapan kurikulum yang akan mendukung ke sana, ke penyiapan peserta didik untuk menghadapi abad ke-21. Nah, bagaimana Pak dengan teknologi dari luar, budaya dari luar, budaya-budaya global gitu. Nah, beliau Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa produk-produk dari luar itu bagus untuk diambil, bagus untuk diterapkan oleh kita, tapi wajib disesuaikan dengan kearifan lokal kita.
Karena bagaimanapun kita mengetahui bahwa kondisi di luar sana berbeda dengan kondisi di dalam negeri kita. Karena itu KPI Hajar Dewantara harus diadaptasi dulu dengan nilai-nilai kearifan lokal Indonesia. Jangan sampai diterima begitu saja. Jadi intinya modernisasi bukan westernisasi gitu. Demikian. Iya, gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah banget nih ya pertanyaannya. Kita juga terima kasih banyak atas antusias Bapak Ibu dan teman-teman menyimak live kita kali ini. Sebenarnya masih banyak banget Pak pertanyaan khususnya saya pribadi. Hanya saja karena waktu yang mepet, jadi kita mungkin bisa akhiri dengan closing statement ya Pak ya. Mungkin boleh disampaikan dulu closing statement dari Bapak terkait tema kita hari ini. Baik, para pemirsa sekalian, pemikiran Hajar Dewantara ini luar biasa ya kalau kita terapkan dalam kehidupan pembelajaran di sekolah kita. Beliau ini pemikirannya sangat relevan dengan kurikulum yang terbaru sekarang ini dan sangat relevan bagi kita yang ingin menyiapkan peserta didik untuk bisa menghadapi tantangan zaman di abad ke-21 dan tanpa melupakan akar budaya bangsa kita sendiri. Saya kira cocok untuk diterapkan dan juga punya atau syarat dengan nilai-nilai religius. Jangan khawatir meskipun beliau mengenyam pendidikan di barat lalu dianggap sekuler, tidak, beliau juga memiliki nilai-nilai religius yang sangat kental dalam konsep-konsep pemikiran yang beliau tawarkan. Demikian Pak Ayu. Oke, itu teman-teman terima kasih banyak kepada Bapak sudah meluangkan waktunya di acara live kita kali ini. Next kita akan bertemu lagi dengan tema-tema yang lain dan dengan host dan materi yang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ya Pak. Iya. Ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.